itu susah di apa ya, pada sehat semua termasuk kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa melanjutkan untuk kajian hadis arba'in. Seperti biasa kita berdoa semoga musonib yang mengarang menyusun kitab ini, Imam Nawawi khususnya rahimahullah, semoga Allah meridhoinya. Kita tabaruk kepada para ahli hadis sehingga kita bisa membaca kemudian menghafalkan dan mengamalkannya. Oke, supaya tidak terlalu malam kita masuk ke hadis yang ke-6 ya pada hari ini tentang halal dan haram ya. Kita lanjut seperti biasa, Bapak akan baca sekali, dilanjut oleh mahasiswa ya dalam bacaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir ya, ini radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, Abi bapaknya dan Abdullahnya bin Nu'man ya, ini berarti karena anhuma. Qala, dia berkata, sami itu aku mendengar, kata Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi yaqul, dan keluarganya yaqul bersabda, inna sesungguhnya al halalu yang halal bayinun sudah jelas, wa inna dan sesungguhnya al harama yang haram bayinun sudah jelas, wa bainahuma dan di antara duanya, di antara halal dan haram berarti ya, umuru urusannya mutasabihat itu subhat, dalam bahasa kita remeng-remeng ya, subhat itu. La ya'lamuhunna, tidak banyak orang yang mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsir, tidak banyak orang yang mengetahui, tidak banyak yang mengetahuinya minan nas, dari manusia. Jadi manusia tidak banyak yang mengetahuinya, maksudnya ya, terhadap barang-barang yang tidak jelas itu, yang mutasabihat itu. Pamanitako, barang siapa yang takut terjerumus as-subhat, terhadap subhat, faqad istabro'a, maka dia sungguh telah menjaga lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang bisa menjaga terhadap barang yang subhat, berarti dia sudah bisa menjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a, dan barang siapa waqa'a yang terjerumus ya, maksudnya yang mengikuti fis subuhat, dalam hal-hal yang subhat, waqa'a fil harami, maka waqa'a tumiba apa bahasa Indonesia ya, dan dia mendekati fil haram, terhadap haram. Karoi, seperti seorang pengembala, yur'a, yang ada larang, yang menjaga ya, haulal huma, di sekitar larangan. Jadi diibaratkan bagi seorang pengembala yang dia bisa ada huma ya, huma itu semacam sesuatu ya, yang bidang larangan. Yusiku ayyar ta'afihi, maka dia terjerumus terhadap larangan itu. Ala, ingat, wa inna likulli malikun, sesungguhnya setiap raja, dia punya batasan ya, punya larangan. Jadi ini mengibaratkan bahwa huma ini ya itulah semacam gitu ya, ada wilayah lah begitu ya. Setiap ini diibaratkan seorang pengembala, diibaratkan seorang raja. Ala, dan ingat, wa innahu maullahu maharimuhu, sesungguhnya humanya Allah adalah maharimuhu adalah larangannya ya, haramannya, larangannya. Ala, ingat, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, dalam jasad itu mudghah, ada mudghah ya, ada segumpal darah. Idza soluhat, apabila sehat ya, bersih, soluhal jasadu, apabila soluhat maksudnya apabila mudghahnya sehat, maka soluhal jasadu, maka sehatlah jasadnya, kulluhu, semuanya.
Wa idza fasadat, dan apabila jelek, rusak, fasada maka rusaklah jasadu jasadnya, kuluhu semuanya. Apa yang dimaksud rusak itu? Ala, ingat, wahya, yang dimaksud itu adalah al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para mas sekalian, hadis ini menerangkan tentang diulang lagi ke atas ya, sambil Anda menghafal ya, dari matanya minimal innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa kata Rasulullah, sungguhnya yang halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Jadi nanti kita bisa kaji lagi ya, ini wabil khusus ini di bidang fikih, ini hadis yang ke-6 ini menjelaskan tentang mana yang haram, mana yang halal. Itu disebut di Quran misalkan ya, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu bangkai, wadamu dan darah, walamul hinjir, dan seterusnya ya. Atau dalam hadis diharamkan misalkan barang-barang makanan yang misalkan makanan itu makanan itu mengandung barang-barang yang memabukkan ya begitu. Kemudian juga al-halal juga seperti itu ya. Seperti di Quran juga dijelaskan bahwa misalkan bahimatul an'am, mana binatang yang halal, disebut juga di Quran bahwa binatang yang halal itu adalah inilah begitu ya. Seperti yang Anda sudah ketahui misalkan dalam konteks misalkan air laut, kata Allah firman Rasulullah sampaikan ya, bahwa fil bahri itu di lautan itu at-tahuru ya, al-hilu maitatuhu, at-tahuru mauhu wal hilu maitatuhu. Itu jelas ya, dihalalkan airnya mensuci dan mensucikan, kemudian bangkainya adalah halal. Nah, jadi begitu para sekalian, tentang halal itu sudah jelaskan, tentang haram itu sudah jelas. Nah, wabainahuma, di antara yang halal itu, wabaina umurun, di antara urusan-urusan, bainaha, di antara urusan-urusan selain dari halal yang haram itu, mutasabihat, itu kelompoknya dalam bahasa kita adalah subhat. Mana yang subhat? Nah, yang tidak jelas halal dan haramnya ya begitu. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ketemu dengan barang yang di Quran ada enggak ya dalil ini menghalalkan ini atau mengharamkan ini? Oh, tidak ada. Ya berarti itu subhat. Dan di sini disebutkan ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang hal-hal yang subhat ini. Nah, cuma ini catatannya di hadis berikutnya, di teks berikutnya ya, pamanitako, barang siapa yang bisa menjaga ya, ngariksa ya, ataupun tidak terjerumus asubhat, terhadap barang-barang yang subhat, faqad istabro'a, maka dia sudah menjaga ya, sudah menyelamatkan lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi siapa orang yang tidak terjerumus kepada hal-hal yang subhat, maka dia sudah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Nah, sebaliknya, waman waqa'a fi subuhat, barang siapa yang terjerumus terhadap hal-hal yang subhat, waqa'a fil haram, sungguhnya dia itu sudah memasuki wilayah-wilayah yang mendekati terhadap haram ya, batasan haram. Seperti karroi, seperti seorang penggembala, yur'a haulal huma. Jadi seorang penggembala kalau dia mengembalakan binatang kan, hewan-hewan peliharaannya, dia punya batasan ya, sekitarnya itu misalkan ngangon yang mengembalakan, oh ini nggak boleh karena ini ada padi orang lain, ini ada kebun orang lain, dan lain-lain. Nah, diibaratkan juga dalam hadis ini, kalau orang yang terjerumus pada subhat itu, yusiku ayyarta abihi bihi ya. Jadi kalau dia terjerumus, dia seolah-olah terjerumus dalam dalam wilayah subhat itu. Jadi berarti dia sudah memasuki wilayah yang haram ya, untuk seharusnya tidak boleh, kemudian dia boleh. Ingat, wa inna likulli malikun, ini ibarat saja ya, hadis ini mengibaratkan terhadap peristiwa yang kalau kita terjerumus kepada barang yang subhat. Ini diibaratkan lagi antara seorang pengembala dan seorang raja.
Wa inna likulli malikin, setiap raja huma punya huma ya, punya wilayah, punya batasan. Lanjut lagi ke bawah. Ala wa inna humaulahu maharimuhu. Ingat bahwa sesungguhnya humanya Allah Subhanahu wa taala maharimuhu, yang diharamkan. Jadi sebetulnya yang batas haramnya itu memang utamanya ya begitu. Cuma ada batasan antara halal dan haram, itu namanya subhat. Dan disebutkan juga ini menjelaskan ke bawah, wa ala, ingat, wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi, di jasad itu ada mudghah, ada darah. Idza solahat, apabila darah itu soluhat ya, darah itu bersih, suci, sehat, soluhal jasadu, maka bersihlah jasadnya, kuluhu semuanya. Wa idza, apabila pasadat rusak, pasadal jasadu, maka rusaklah kuluhu semuanya. Ala wahia al-qalbu, ingat bahwa yang dimaksud itu adalah hati. Jadi para mas sekalian, sekali lagi sambil Anda menghafalkan dari maksud hadis ini ya, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bersama tentang halal dan haram. Jadi pokoknya halal dan haram itu sudah jelas. Jadi kalau ada dalil yang membolehkan halal, itu sudah jelas. Boleh ya, tapi upayakan kalau kita tidak terjerumus kepada barang yang subhat. Jadi subhat itu tidak jelas halal dan haramnya ya, begitu. Nah, mungkin ini dalam konteks banyak ya, dalam konteks makanan, kemudian minuman, atau hal-hal yang lain yang halalunnya labayin ya, kemudian haramnya labayan, nah, tidak bayan, tidak jelas, tidak nampak, sehingga nanti kita bisa mengambil yang sudah jelas halalnya. Pertanyaannya mungkin ya kepada Anda itu bisa bertanya, atau mungkin ada pertanyaan, kan Arab dengan Indonesia ya, atau dengan negara lain mungkin ada perbedaan makhluk-makhluk yang hidup ya begitu. Nah, nanti bisa dikiaskan ya, bisa dibandingkan ya. Misalkan di Quran disebut tentang binatang yang halal itu adalah kal al-an'am, itu yang bahimatul an'am ya, binatang-binatang ternak. Nah, itu disebutkan kalau di Arab itu ada unta ya begitu, ada binatang-binatang, ada gibas ya, semacam jenis domba. Nah, di kita nanti mungkin itu ada sapi ya begitu. Kemudian ada kerbau ya, kemudian ada kambing ya, gitu, sejenis gibas itu ada kambing ya, dan seterusnya. Nah, termasuk binatang-binatang itik ya, yang seperti ayam, itik, bebek, dan seterusnya. Nah, nanti walaupun di sana tidak ada ya, di sekitar tidak ada, kita sebagai orang yang diberikan keleluasan untuk berpikir, nanti bisa mengkiaskan binatang ini setaranya dengan apa, sehingga binatang ini asal tidak jelas halalnya atau tidak jelas haramnya, berarti halal ya begitu. Karena nanti yang sudah jelas diharamkannya, Rasulullah juga menyampaikan ya, apa binatang yang haram ya, diantaranya adalah binatang yang yang hidup di dua alam, kemudian yang ganas dan bertaring ya, seperti walaupun dia berbentuk seperti domba ya, kayak macan begitu ya, itu berarti binatangnya termasuknya haram. Karena dia binatangnya buas, kemudian bertaring ya, dan atau ganas. Nah, barangkali itulah ya dari hadis ini, sehingga hadis ini juga menjelaskan, ingat harus hati-hati karena di setiap orang, di sini contohnya adalah antara roi dan antara malik, antara pengembala dan raja, itu punya wilayah, batasan. Dan bagi Allah pun punya batasan, yaitu adalah yang haram. Ingat bahwa yang ada di dalam kita itu ada darah ya. Jadi kalau darah kita dikotori dengan barang yang haram, maka kesananya menjadi pasadat kuluhu. Kalau maka diisi dengan hal-hal yang halal, maka soluhal jasadu kuluhu. Nah, nanti di situ apa darah yang dimaksud di sini, ala wahia al-qalbu. Ingat bahwa yang dimaksud dengan darah di sini adalah hati ya. Karena hati itu kan darah ya. Hati itu adalah gumpalan darah. Mencek bahasa Sunda mah hate ya. Hati ya, hati ampela, hati ya. Jadi itu kan gumpalan darah ya. Jadi darah itu mesti diisi dengan hal-hal yang soleh sehingga soluhal jasad. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang pasadat, maka pasadat jasad. Ingat
yang dimaksud dengan darah di sini, mudghah di sini adalah hati. Jadi nanti orang akan berangkat dari hatinya ya masing-masing. Jadi ketika hatinya diisi dengan hal-hal yang positif ya, maka soluhal jasadu. Tapi ketika hatinya adalah berisi hal-hal yang fasadat, maka fasadat jasadu kulluhu. Maka rusaklah semua apa namanya kehidupannya ya, karena mengibaratkan ini itu adalah al-qalbu. Jadi qalbu itu kan hati ya, yang menjadi sumber untuk apa namanya menjadi apakah kita baik, apakah kita jelek ya begitu. Barangkali itulah ya secara ringkas penjelasan tentang hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in ini. Barangkali ada yang mau komentar dari sini, silakan. Hadis yang ke-6 tentang halal haram ya, tentang mana yang halal, mana yang haram. Atau mungkin dalam teknis ada menemukan hal-hal yang apakah itu masuk halal atau haram, masuk subhat, boleh juga ditanyain ya. Ada wilayah fikihnya ini. Bapak mau nanya. Siti. Mangga. Pak, kalau misalkan kan itu tuh katak tuh hidup di air dan di darat, di dua alam gitu ya Pak. Tapi suka ada yang dijadiin obat gini Pak. Kalau di Sunda mah bangkong hejo gini Pak. Itu gimana hukumnya? Jenis bangkong hejo penginten, bukan bangkong hejo, suluke ya. Gak tahu udah Pak. Kalau di daerah aku mah biasanya obatnya teh sama bangkong hejo cenah. Tapi gak tahu buat obat apa, lupa lagi. Kalau bangkong hejo, suluke kalau di Bapak itu ya memang banyak yang dipakai menjadi obat ya, cuma itu kalau nggak salah suluke itu tidak hidup di dua darat, di dua alam ya, itu hidupnya di satu alam kalau nggak salah, kalau katak yang itu. Jadi di sawah saja dia tidak hidup di luar kalau suluke mah ya, suike mah. Nah, kalau yang hidup di dua alam, kalau dalam konteks hadis ini memang masuknya subhat. Nah, kalau ada yang dipakai menjadi obat, ya mungkin nanti itu wilayah daruroh ya. Wilayah daruroh mah tidak ada masalah ya di situ. Jadi kalau wilayahnya adalah darurat, misalkan untuk pengobatan ya, hanya untuk pengobatan itu saja, tidak berarti menghalalkan yang tidak jelas ya, itu tetap aja wilayahnya subhat. Karena kan katak tidak dihalalkan ya. Apa namanya? Katak kalau kategorinya amfibi berarti sudah masuk kategori haram. Atau itu keyup ya. Kalau keyupnya itu keyup darat dan air di kita ya. Keyup itu apa namanya? Keyup bahasa Indonesianya apa lagi? Keyup. Kepiting ya, Siti kepiting. Jadi kepiting, kalau kepitingnya itu laut, ya karena dia hidupnya di laut, itu jadi makanan ada masalah ya. Karena dalilnya sudah jelas bahwa fil bahri itu al halal apa namanya? Al mauhu tohuru atau huru mauhu wal hilu maitatuhu. Tapi kalau itu kepiting yang amfibi ya, keyep nusok kayak di orang ya, di lain di lautan, itu biasa kan dia itu hidup di darat ya dan hidup di laut. Hidup di darat, hidup di air, berarti itu masuk kategorinya amfibi, berarti nggak boleh. Kembali ke pertanyaan tadi ya, bahwa kalau katak itu suike hanya hidup di lautan, di air. Kalau yang Bapak tahu itu suluko itu hidupnya di, kalau lagi musim hujan, petani lagi inihan sawah ya, baru ada. Tapi kalau bangkong hejo anu dimaksud bangkong disadar, nah itu kayaknya sudah masuknya kategorinya amfibi ya, itu binatang haram. Kecuali tadi kata Bapak adalah untuk darurat misalkan pengobatan, itu pun sebatas pengobatan. Itu Siti. Ya, hatur nuhun Pak. Masih ada lagi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasabihan. Kalau ada yang nanya, masih ada waktu, sambung masuk ke hadis yang ke-7 ya. Silakan. Teks hadis yang ke-7 silakan dibuka. Dilanjutkan. Bapak satu lagi. Ya, silakan sambil jalan-jalan, Mak. Itu
kalau misalkan semut masuk ke makanan itu gimana Pak? Soalnya tadi lagi makan terus timbul pertanyaan itu gitu. Ya, semut itu kalau kategorinya semut itu binatang yang tidak jelas halal dan haramnya, ya berarti jangan dimakan ya begitu. Bisa, kalau bisa ditinggalkan. Beda dengan binatang yang misalkan ada dalil ya yang menyebut tentang binatang lalat. Jadi kalau dia masuk ke dalam air, kemudian ada hadis yang menyebut maka harus ditenggelamkan lagi ya karena di sayap yang keduanya ada apa namanya ada obatnya begitu. Cuma kalau itu semut ya, semut itu sirum ya, Teh Siti ya. Iya Pak. Sirum itu memang binatang yang tidak jelas ya hukumnya apakah dia halal atau haram. Berarti kita tinggalkan. Cuma kalau kebetulan Bapak juga kan suka konsumsi madu ya. Kadang-kadang semut itu ditutupan oke ya madunya di atas kuat sampai didedet-dedet ya. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak terasa. Semut itu ada sudah ketelan saja begitu ya, tidak terasa pas lihat ini banyak semutnya itu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi haram ya, tapi yang jelas semut itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Berarti kategorinya adalah subhat. Jadi jangan dimakan Siti ya, masih banyak makanan lain Siti. Yes. Ya. Hadis oke, kalau ada yang nanya lagi, hadis yang ketujuh ini tentang agama adalah nasihat. Al haditsu sabi. Ikuti Bapak dalam hati ya, kita sambil berjalan biar ada beberapa hadis yang kita sudah pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Adari radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Adari ya, ini memang di Arab ini suka nama itu agak banyak dan binnya di bawah. Semoga Allah meridhoinya, Allah Ta'ala meridhoinya kepadanya. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu, agama itu an-nasihah, nasihat. Jadi agama itu sebagai nasihat. Kulna, ditanya, kami ditanya, liman, bagi siapa? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah. Wali kitabihi, dan bagi kitabnya. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimin, bagi umat-umat muslimin. Wa ammatihim, dan pengikut-pengikutnya. Dan umat-umatnya. Rawahul Muslim. Sekali lagi kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kulna, ditanya kami, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kita wa kitabihi, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, bagi umat muslim, wa ammatihim, dan para pengikut-pengikut selanjutnya. Para mas sekalian, hadis ini menjelaskan tentang bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi agama itu sebagai nasihat, artinya nasihat dalam bahasa kita kan petunjuk ya. Kulna, kata sahabat kami ditanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lillahi, bagi Allah. Nah, agama itu nasihat bagi Allah, apa maksudnya? Jadi Allah memberikan petunjuk ya, wali kitabihi, dan bagi kitab-kitabnya. Artinya Allah memberikan petunjuk dengan kitabnya ya Al-Qur'an. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Jadi petunjuk juga ya sebetulnya bagi rasulnya. Agama ini, wali a'immatil muslimin, bagi umat-umat Islam, wa ammatihim, dan para pengikutnya ya, begitu umat-umatnya. Nah, para mas sekalian, ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa agama ini adalah sebagai nasihat. Artinya bisa dikatakan sebagai petunjuk ya. Yang petunjuk itu adalah dengan sendirinya ya bagi Allah. Jadi Allah memberikan petunjuk Al-Qur'an ini sebagai nasihat. Jadi Allah itu adalah memberikan firman sebagai nasihat ya. Dalam bahasa inilah ini banyak dijelaskan ya bahwa
bagi Allah itu maksudnya Allah memberikan nasihat. Ya. Termasuk wali kitabihi bagi kitabnya. Jadi agama itu kitab juga sebagai nasihat ya gitu. Kitab juga punya maksudnya bahwa bagi kitabnya itu ya kitabnya itu juga sebagai nasihat. Nah, Rasulnya pun bagi Rasulnya juga agama itu nasihat. Bagi umat agama itu adalah nasihat atau petunjuk ya gitu. Nah ini barangkali Anda sudah pernah mendengar ya bahwa agama adinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi kita bersama. Coba klik ke bawah sedikit. Laisa itu dari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu al hadis wan an-nasihah kalimatu jama' manaha irwatu jumlah al khabar. Wa yaratul abdil mansuh lahu wa hiya min juz'il asma wa mukhtasarul kalam. Wa laisa fi kalamil arab kalimatu mufrad, itu menjelaskan dari sisi bahasa ya. Maka maqala fil falah laisa fi kalamil arab kalimatun ajma'u li khairid dunya wal akhirah minha. Wa mana qaulu ad-dinu an-nasihah ay imaduddin wa qauluhu an-nasihatu ka qaulihi al-hajju arafah. Para mas sekalian, hadis ini menjelaskan tentang bahwa ketika agama itu disebut agama nasihat itu adalah kalimat ya jamak. Soha an-nasihah adalah jamak dari soha ya nasihah ya nasihat, petunjuk. Kemudian wa mana qaulu adinu nasihah, makna dari din itu sebagai nasihat seperti imaduddin tihangnya agama wa qawamihi dan kedudukannya ya begitu. Jadi kedudukan agama itu sebagai nasihat. Wa qawamihi an-nasihatu qaulihi al-hajju urfa itu ya. Aimaduhu wa ma'dhamuhu. Wa ma tafsiru an-nasihah wa anwa'uha faqala al-Khattabi wa ghairuhu minal ulama. Terus ke bawah. Adapun tafsir dari nasihat ini dan jenis-jenisnya seperti yang disampaikan oleh para ulama, an-nasihah lillah cukup, an-nasihah lillah bahwa nasihat itu adalah lillahi bagi Allah Ta'ala. Maknaha maksudnya adalah munsarafu ilal imani bihi wa nakis syirki ya anhu. Jadi agama itu menasarufkan ya, mensesuaikan antara iman dan menjauhi tentang syirik anhu kepada Allah. Jadi watirkal ihdadu ihwatarkul ihdadu dan meninggalkan ihdad itu sesembahan ya, sasaranaan apa ya, fisipati dalam sifatnya. Jadi meninggalkan al-ihda al-ilhadi fisifatihi, meninggalkan watarkul ilhadi fisifatihi, meninggalkan penyetaraan ya dalam sifatnya. Wa wasfihi bisifatil kamali wal jalali kulluha dengan sifat yang sempurna al jalal yang maha tinggi ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat agama sebagai Allah adalah lillah itu artinya katanya dalam penjelasan ini bahwa maknanya adalah menyesuaikan antara iman dan meninggalkan terhadap kesyirikan. Jadi kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sifat-sifatnya ya dan meninggalkan sesuatu hal-hal yang sandaran-sandaran tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi taatihi wajtinabu maksiatihi. Wal qiyamu bi taatihi ya kita taat menegakkan ketaatan, meninggalkan wajtinabu
maksiatihi, meninggalkan kemaksiatan, wal habbu fihi wal bagdu fihi. Jadi mencintai sebagiannya dan membenci sebagiannya dengannya. Wa jihadu min man kafaro bihi wal i'tirafu bi nikmati wasyirki 'alaiha wal ikhlasu fi jamil umuri wa du'a'u ila jami'il awsafi al madhkura wal hathu 'alaiha wal talattafu bin nasi qala al khatabi wa haqiqatu hadhil awsafi raji'atun ilal abdi fi nasihati fa innallaha subhanahu ghaniyun an nasihun nasih. Para mas sekalian, jadi dalam tafsir dari penjelasan tentang nasihat agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menguatkan keimanan, tidak syirik ya, tidak menduakan terhadap Allah. Kemudian kita menjauhi, menegakkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, mencintai kebenaran ya, menjauhi kekufuran, meluruskan amalan kita supaya ikhlas, bersyukur kepada Allah, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan kalimat-kalimat dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Lanjut ke bawah. Ada lagi enggak? Terus. Cukup. Wa man nasihatu li kitabihi subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan nasihat bagi kitabnya adalah pabil imani bi anna kalamullah, kemudian kita beriman bahwa sungguhnya kalam Allah Subhanahu wa taala, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, la yusabbihu husaiun, kita tidak meragukan lagi sesuatu min kalam, tidak menyamakan ya sesuatu min kalam minas dengan kalam manusia, dengan perkataan manusia. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal holqi, jadi tidak mengukur umpamanya ini dengan apa namanya kalam-kalam makhluk ya begitu. Tsumma ta'iduhu wa tilawatihi haqqa tilawatihi, dan mengagungkan, kemudian kita mengagungkan terhadap bacaannya ya, dan bacaan-bacaan, wa tahsinuha, membetulkannya, wal husu ingdaha, husu ketika kita membacanya, wa iqamatu hurufuhu fit tilawatihi, kemudian kita menghormati huruf-huruf dalam bacaannya ya, membetulkan bacaan, wa dzabu, dalam adab-adab, anhu terhadap Quran, li ta'wilihil ma'rufina wa tasdiki bima fihi wal wuqufu ma'ahkamihi. Ini maksudnya ketika kita membaca betul tajwidnya ya, wal wuqufu ma'ahkamihi wa tafhamu ulumuhu wa amsalihi ulumihi wa amsalihi wal i'tibaru bima bimuwadihi wa tafkiru fi ajathihi wal amalu bihukmihi wassalam li tusabihi wal bahthu an umuri wa du'ai ilaihi wa ila madhkuril alim minan nasihah. Jadi mengamal ujungnya adalah membetulkan dalam bacaan, memperbaiki bacaannya, tahsinnya dan seterusnya, kemudian mengamalkan hukum-hukumnya ya, kemudian membahas urusan-urusan dengan kitab ini, termasuk wa doa ya, dengan Quran, berdoa dengan Quran, apa yang dimaksud wa ila madzakarna, seperti yang kita ketahui ya, min nasihah, dari nasihat-nasihat. Jadi yang dimaksud dengan nasihat terhadap kita berarti kita harus meyakini bahwa kitab Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang tidak sama dengan, tidak boleh menyerupakan ya dengan kata-kata manusia ya, baik dalam lafadznya dan seterusnya. Kemudian kita harus membetulkan bacaan ya, tilawah, tahsin dan seterusnya. Membacanya harus khusus, adab-adab membacanya harus diperhatikan ya, harus betul, mana wukuf, mana hukum waqaf, hukum berhenti ya, hukum terus dan seterusnya ya, hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Terus ke bawah, wa man nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat terhadap yang dimaksud dengan nasihat terhadap rasulnya adalah fatasdikuhu ala risalah, kita harus membenarkan terhadap risalah-risalah.
yang sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ya, wal imanu mengimani bijami'i ma ja'a bihi, terhadap semua yang didatangkan ya dengan risalah-risalah itu ya. Baik itu ada Quran, ada Taurat, ada Zabur dan seterusnya. Wa ta'atuhu wa ta'atihi fi umurihi wa nahi. Kemudian kita taat terhadap umurnya dan meninggalkan terhadap larangannya. Dan seterusnya, wa malati ala binali wa muriwati wa mindahi wa idomu haqqahu wa tauqih bihi wa terus. Dan begitulah ya nasihat terhadap Rasul itu sampai pada ujungnya kita mentaati apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasul memberikan petunjuk kepada kita, kita membenarkan terhadap risalah itu ya, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikuti perintah-perintah itu. Oke, lanjut ya, sudah jam 9 ini, lanjut ke bawah kita selesaikan sedikit. Wa man nasihatu aimatil muslimin, adapun dan nasihat sebagai nasihat bagi aimatul muslimin itu maksudnya adalah fama'a utihim alal haqqi wa ta'atihim wa amrihim bihi wa tanbihim wa tadkirihim birafiki wal walatifi wa ilamihim bima ghafalu anhu wa tablighihim min hukukil muslimina wa tarkul huruj alaihim bis saif. Jadi nasihat bagi setiap muslim itu maksudnya adalah ini kita sebagai umat Islam adalah harus mengikuti sesuatu yang hak ya, kemudian wa ta'atihim dan mentaatinya, dan setiap urusan-urusan yang urusan itu dibolehkan untuk diikuti kita ikuti, dan ketika urusan itu kita harus meninggalkan maka kita tinggalkan. Min hukukil muslimina wa tarkul huruj alaihim bis saif ya, dan kita harus keluar dari sesuatu yang apa namanya, yang tidak memberikan apa ya ini, watarkul khuruj, meninggalkan sesuatu, mengkeluar, alaihim bisayfi, semak bawahnya sedikit di itunya, wa ta'lifu qulubun nas, itu cukup, itu hati wassalah wa fi wa jihadu mahim wa ajadu lahum bisila. Ya itulah ya, jadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi memberikan maslahatan ya kepada kita, maksudnya itu apa namanya, agama nasihat sebagai nasihat bagi aimatul muslimin. Wa man nasihatu amatul muslimin, nasihat bagi umat Islam maksudnya bagi kita umat muslim, wahum min adadi walatul umuru fa isaruhum limaslihihim fi akhirihim madunyahim wa i'anatihim alaiha wasitra utrihim masalihim minhum pada fal mudoro anhum wajudul manami lahum wa umuruhum bil ma'rufi wa nahim manil munkar birofiki wa ikhlasi. Jadi artinya bahwa kita diberikan ini untuk agama sebagai nasihat bagi kita sebagai muslim ya secara keseluruhan, yang menunjukkan terhadap semua urusan ya, bagi kita mesti agama sebagai dijadikan sebagai nasihat. Jadi dalam urusan akhirat ya, dalam urusan dunia, untuk menjaga aurat, menjaga keikhlasan ya, menjaga kebaikan, wa amruhum bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, kemudian memerintah terhadap ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kemudian birofki wa ikhlasi, menjaga maksudnya mungkin ya, menjaga keikhlasan, wasafiqoti yang alaihim atarukuhim kabirihim warahmati sogirohum watahawalahum bil mau'idatil hasanah watarku gosyatum wa hasadahum wa ayyujiba wa yuhibbalahum ma yuhibbali nafsihi. Terus mencintai mereka seperti mencintai dirinya, minal khairati dari kebaikan, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, membenci kepada mereka seperti membenci kepada dirinya, minal makruh terhadap hal-hal yang tidak boleh ya dimakruhi, dibenci,
wadabu an umulihim waraduhum, beradab dalam semua urusan dan perbuatan, wa ghairu dzalik min ahwalihim bil qauli wal fi'li, dari semua ahwal ya, baik perkataan ataupun perbuatan, wa apa nanti wahithihim ya ala takhliqi bi jami'i ma dzakarnahu min anwa'in nasihah wallahu alam. Seperti yang disebut dalam nasihat-nasihat ya, bahwa agama itu sebagai nasihat. Wa nasihatu fardun kifayah. Nasihat itu adalah fardu kifayah. Idza qama biha, apabila ditegakkan, dilaksanakannya, biha mayakfi, maka cukup. Sakoto an ghairuhu, maka yang lainnya terputus ya, sudah gugur dari kewajiban. Wa hiya lazimun ala qadri ta'a toqoh, wan nasihatu fil lughah al ikhlas yuqalu, wan nasihat menurut bahasa adalah al ikhlas, yuqalu nasahtul asal ida sifatihi wakila ghairu dzalik wallahu alam. Jadi nasihat itu menurut bahasa dalam ini adalah di penjelasan umumnya bahwa nasihat itu adalah fardu kifayah. Maksudnya ini harus diketahui tapi tidak oleh semua orang ya begitu. Walaupun tadi petunjuknya untuk li'aimatil muslimin ya, tapi untuk mengetahui secara keseluruhannya bahwa agama itu adalah sebagai nasihat, itu disebut dalam di sini bahwa di situ adalah fardu kifayah. Jadi idza qama biha mayakfi, jadi apabila ada sebagian yang sudah melaksanakan maka cukup. Sakoto an ghairuhu, maka yang lain terputus ya, apa namanya, terputus yang lain, artinya yang lain tidak punya dosa ya begitu. Wallahu alam. Nah, para sekalian, ini kesimpulan dari hadis ini ya, bahwa agama itu sebagai nasihat, artinya petunjuk ya, walaupun di situ lillah ya, Allah yang memberikan petunjuk, kemudian petunjuknya juga adalah li kitabihi ya, bagi kitab-kitabnya, bagi umat-umatnya, dan bagi a'immatul muslimin amah ya, bagi muslimin secara keseluruhan. Nah, barangkali itu ada, kalau ada yang mau bertanya dari agama sebagai nasihat, silakan. Siti Amelia, Adinu an-Nasiha. Kalau ada yang bertanya, karena sudah jam 9 lebih, barangkali sampai hadis ke-7 dulu lah ya. Pembahasan al-Sabain, insya Allah di hari-hari berikutnya kita coba Teh Aida jadwalkan lagi ya, untuk yang minimal ya, kalau harinya kosong ya, malam Jumat sambil menjelang Jum'ah Barokah ya, kita boleh melanjutkan kajian ini. Mungkin di masa libur ini baru sampai ke 7 hadis ini ya, insya Allah kita berlanjut di hadis berikutnya, karena ini sudah jam 9, mungkin ada juga mau istirahat ya, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebelumnya ada yang komentar, ada yang nanya dari hadis ini, dari 2 hadis ini? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, Teno Aida dan teman-teman yang lain, kalau cukup, barakallahu lana, Allah mubarik lana fi Rajab wa Saban, balik dari Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ya, berikan kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan melalui kajian ringkas ini, walaupun tidak sempurna ya begitu, kita bisa mempelajari sedikit demi sedikit, paling tidak maknanya dari kenapa Imam Nawawi menyampaikan 40 hadis ini ya, ternyata dari 40 hadis ini adalah poin-poin hadis yang paling tidak keterwakilan dari prinsip-prinsip dasar agama ya begitu, dari mulai iman sampai nanti wilayah-wilayah yang berkaitan dengan apa namanya, hal-hal yang sifatnya menyeluruh ya begitu dalam konteks keislaman. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mohon maaf kekurangan apa yang bisa Bapak sampaikan. Ada beberapa kata juga yang kadang-kadang Bapak juga sudah lama ini ngaji ini ya.
terlupa harus dipelajari lagi. Insya Allah kita bersama-sama belajar untuk terutama dalam sarahnya, dalam dalam penjelasannya ya, yang kalau hadisnya memang sudah sering kita ya, mungkin ada pun mahasiswa juga sudah penting mendengar hadis 40 ini, cuma mungkin penjelasannya, tafsir dan sarahnya perlu kita pelajari ulang ya begitu. Barangkali itu sekali lagi mohon maaf, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.